Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ditemani anak saya ya, namanya Aksara Litra Ibda Putra, akan menemani para penonton sekitar 5 menitan lah dengan menjawab pertanyaan seperti judul ini. Mengapa YouTuber atau lebih tepatnya penonton YouTube atau penikmat video YouTube itu sukanya konten-konten sampah ya. Dalam tanda kutip konten-konten sampah. Jadi pertanyaan ini akan kita jawab. Jadi sebenarnya kalau saya berdiskusi dengan istri itu pernah bertanya, kenapa orang nonton YouTube itu sukanya konten-konten atau video-video yang tidak bermutu, bahkan nanti bisa video-video yang tidak berguna atau sampah, tadi spam ya. Nah, alasannya yang pertama memang manusia Indonesia itu tidak suka hal-hal yang berat. Hal-hal yang terlalu intelektual, akademis itu males nonton. Ketika melihat judulnya saja atau thumbnail itu sudah tertipu, sehingga nanti ketika dibuka ya isinya nggak teli kalau bahasa Semarang ya. Padahal itu justru wahana belajar ya. Nah, tapi memang karakter manusia Indonesia itu masih literasinya masih rendah, sehingga apa yang ditonton itu ya tidak hal yang memang akademik, ilmiah, menambah pengetahuan, apalagi berkaitan dengan mata pelajaran atau mata kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, kecenderungannya itu memang iseng atau hanya mencari hiburan, entertain saja. Padahal nanti kita kalau di dalam media massa atau pers itu ada beberapa fungsi dan peran yang memang bisa diduplikasi atau dilakukan oleh seorang YouTuber atau konten kreator. Jadi secara umum itu. Dan memang yang ketiga bisa alasan karena membuang-buang waktu, iseng, atau sekadar mengisi waktu luang dan sebagainya. Maka yang disukai itu memang cenderung seperti itu. Nah, yang keempat sebenarnya memang kecenderungannya memang untuk hal-hal yang negatif, misalnya untuk mencari hal-hal yang porno, yang seksi-seksi, atau yang agak terbuka, padahal itu sebenarnya tidak konstruktif ya, tapi justru destruktif. Tapi itulah manusia Indonesia memang seperti itu, tidak bisa disuguhkan dengan konten-konten yang berat. Saya menonton video seminar atau diskusi itu paling mentok ya ribuan, nggak pernah sampai jutaan tuh, nggak pernah. Paling banyak itu ya video-video spam itu ya, dalam arti spam itu ya sampah atau tidak mendidik sama sekali, yang memang hanya iseng, hanya menuruti nafsu syahwat ya. Tapi acara-acara atau konten-konten yang berfaedah seperti yang saya buat, misalnya ini saya contohkan, itu ya hanya sedikit ya view-nya ya. Subscribe-nya juga sedikit. Jadi itu alasan beberapa hal yang memang mendasari atau membuat manusia Indonesia itu rata-rata konten yang ditonton itu ya konten-konten iseng, konten-konten spam, bahkan sampah itu ya. Nah, lalu bagaimana sih seorang konten kreator, YouTuber atau pemula maupun yang sudah senior itu membuat konten yang tidak hanya melulu berpacu pada motivasi mendapat like banyak, komen banyak, subscribe ribuan, dan nanti dimonetis dan iklan. Sebenarnya itu bagi saya tidak penting, karena itu otomatis ya. Kita mendapat golden, dapat as itu nantilah sebenarnya. Yang paling penting kita tidak hanya bekerja seperti itu, tapi bagaimana menjadi wahana aktualisasi. Pertama itu ya wahana aktualisasi, wahana edukasi, wahana untuk publikasi, wahana berkarya, dan menyuguhkan pendidikan melalui video kepada masyarakat Indonesia. Saya kira itu lebih penting daripada sekadar mengejar recehan ataupun uang ya. Meskipun banyak yang sukses bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, bisa menjadi kehidupan, tapi itu kan masa hidup banyak gitu-gitu saja kan ya, tidak mungkin ya. Tapi nggak ada katarsis atau kebahagiaan lain seperti untuk mempertahankan ideologi, penyebaran Islam moderat, misalnya Islam Nusantara, atau mempertahankan NKRI, menjaga kiai, alim ulama. Itu saya kira lebih ideologis alasannya. Nah, selain itu sebenarnya kita bisa merujuk kepada fungsi atau peran pers yang ada di Indonesia. Yang pertama memang YouTube itu harusnya to inform, untuk menginformasikan sesuatu, seperti pola media massa. Karena mengelola YouTube itu bagi saya ya sama seperti mengelola sebuah website atau media online ataupun media massa cetak ya. Yang pertama adalah to inform, untuk menginformasikan. Ini penting saya kira, karena apa yang kita
buat di YouTube itu memang menginformasikan sesuatu yang tentunya informatif, bagus, dibutuhkan masyarakat, tidak hanya sekadar prank-prank, dan itu saya kira juga nggak jelas itu sebenarnya. Tapi itulah yang paling banyak di view-nya banyak ya, subscribe-nya banyak. Kemudian yang kedua itu bisa to educate, untuk mengedukasi masyarakat. Bagaimana seorang konten kreator itu memang benar-benar mampu memberikan edukasi, baik melalui video pendek, video panjang, yang itu bagian dari peran mencerdaskan bangsa. Tidak hanya melalui pendidikan formal, tapi seorang YouTuber memiliki tanggung jawab seperti itu ya yang kedua. Yang ketiga adalah to bridge, untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat atau wakil rakyat, kayak gitu loh. Karena kembali lagi, meskipun ini peran media massa atau pers, tapi bagi saya YouTuber juga harus mengindahkannya ya. Yang keempat adalah to control. Nah, to control ini untuk mengontrol kebijakan pemerintah, misalnya mengontrol lembaga yang memang tidak pro pada rakyat, mengontrol lembaga ataupun orang, lembaga, badan atau siapapun kelompok yang memang merusak, itu juga perlu dikontrol melalui konten yang kita buat. Seperti contoh saya membuat video ini juga bagian dari untuk mengedukasi masyarakat, menginformasikan, mengontrol para YouTuber yang hanya memburu view dan dolar, tidak mengindahkan kaidah jurnalistik maupun aturan di media massa, meskipun YouTube tidak bagian dari media massa ya, atau pers ya. Nah, yang terakhir baru to entertain, untuk hiburan. Nah, untuk hiburan ini sebenarnya peran terakhir atau fungsi terakhir, bagaimana seorang YouTuber itu tidak hanya melulu untuk hiburan saja, tapi ya to inform, untuk menginformasikan, to educate, untuk mengedukasi, to bridge, untuk menjembatani, to control, untuk mengontrol. Baru yang terakhir itu untuk to entertain atau hiburan. Jadi hiburan ini sebenarnya letaknya di akhir, bukan di awal. Tapi masyarakat Indonesia kan kebalik ya, yang harusnya menjadi informasi, menjadi pendidikan, edukasi, menjadi jembatan, menjadi kontrol, tapi justru melulunya yang dicari itu hanya hiburan saja, sehingga konten kreator itu fokusnya pada hal yang dibutuhkan masyarakat, basic need atau kebutuhan dasar seorang pencari YouTube atau pencari video YouTube atau penikmat itu ya hiburan, kayak gitu. Padahal itu sebenarnya hanya fungsi terakhir gitu ya, kira-kira ya saya. Yaitu sebagian dari beberapa informasi yang atau bagian dari edukasi yang perlu saya sampaikan, karena saya juga masih belajar dalam mengelola sebuah video YouTube, dan ini tentunya menjadi bagian dari ikhtiar saya untuk mengedukasi masyarakat, tentunya para sahabat-sahabat konten kreator dimanapun Anda berada, yang sudah lama atau baru, pemula atau senior. Saya kira hal ini perlu diindahkan ya, karena membuat YouTube itu tidak hanya sarana untuk mencari dolar, mencari iklan, mencari view, iseng, ideologi. Tapi bagi saya ketika 5 aspek ini diindahkan, terutama untuk edukasi, informasi ya, itu bagi saya YouTuber itu ya menjadi apa ya, istilah gampangannya, membuat konten bagus di YouTube, edukasi, informasi, itu bagi saya ya ibadah. Karena YouTuber itu ladang ibadahnya banyak, ladang dosanya juga banyak, karena YouTube atau video di YouTube itu sebenarnya alat. Mau buat apa sih? Pisau ini mau buat apa gitu loh? Mau buat motong cabai, bawang atau semangka, atau buat nusuk orang, kan gitu. Hanya alat saja, tinggal kita mau bagaimana. Nah, kembali lagi kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat semua bergantung di tangan Anda, di editan video Anda, di uploadan Anda, apakah menjadi spam atau menjadi emas yang bermanfaat bagi masyarakat, yang tentunya mahal harganya meskipun view-nya sedikit, subscribe-nya sedikit ya. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan. Silakan direspon, saya juga open minded pada para YouTuber dimanapun Anda berada, dan ini bagian dari usaha saya untuk mewartakan dengan ramah ya, atau membawa ajaran yang memang moderat. Itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dan salam budaya, salam YouTuber.